warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap, SMP Negeri 2 Karangpucung. Video kali ini adalah tentang tugas ruang kolaborasi modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Kasmiana Sulistiawati, kemudian Bapak Pengajar Praktik Bapak Imam Herianto, Bapak Fasilitator Bapak Heri Kiswanto, dan saya sendiri Saifur Rahman. Tujuan dari video ini adalah tentang membahas berdasarkan pemahaman terhadap konsep kepemimpinan murid, calon guru penggerak akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum untuk program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Ide program ini adalah nama program JUSI atau Jumat Bergizi. Kegiatan Jumat Bergizi adalah sebuah program kokurikuler yang dimiliki di SMP Negeri 3 Nusa Wungu. Ini adalah sebagai inspirasi bagi kami di kelompok A2. Ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat di sekolah, menumbuhkan kesadaran atau awareness, pentingnya sarapan, kemudian menciptakan interaksi antar seluruh warga sekolah berupa empati dan kepedulian. Yang ketiga adalah sasaran program adalah seluruh siswa jenjang SMA maupun SMP. Deskripsi program yaitu terdiri dari apa, bagaimana, dan mengapa. Kita awali dengan apa. Kegiatan aksi bergizi dilakukan setiap hari Jumat. Kegiatan aksi bergizi terdiri dari kegiatan minum tablet tambah darah bersama dengan remaja putri dan sarapan bersama. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat pada minggu pertama. Setiap bulan kegiatan dilaksanakannya selama 1 jam. Karena menimbang dari pendapatan orang tua biar tidak memberatkan. Bagaimana? Teknis pelaksananya yaitu seluruh murid diminta untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Disarankan membawa makanan dengan gizi seimbang. Selanjutnya murid diarahkan untuk menuju gor atau lapangan. Diawali dengan makan bersama, dilanjutkan dengan minum tablet tambah darah bagi remaja putri. Faktor yang mendukung adalah pada suatu kesempatan bekerja sama dengan puskesmas untuk melaksanakan kegiatan ini, seluruh warga sekolah lingkungan yang mendukung. Kemudian deskripsi program adalah mengapa. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga kemampuan dan keinginan untuk memperoleh pengaruh yang positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Kegiatan ini menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir yang positif bahwa minum tablet tambah darah baik bagi putri, kemudian senam dan sarapan bersama pada membuat badan sehat dan bebas dari anemia. Dengan memiliki pola pikir yang positif ini, untuk perilaku hidup sehat di sekolah diharapkan murid akan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua adalah kegiatan ini akan menumbuhkan lingkungan belajar yang dapat menumbuhkan interaksi sosial yang positif, arif, dan bijaksana. Memberi kesempatan murid untuk berinteraksi dan membangun interaksi secara positif dengan warga sekolah, saling menghormati sehingga dapat tercipta interaksi yang positif. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajaran sendiri. Murid diberi kesempatan atau ruang untuk menyusun teknis kegiatan JUSI sekaligus melaksananya. Ini ada menciptakan kemandirian, gotong royong, dan kreatif siswa. Sehingga kegiatan-kegiatannya tidak hanya sekedar kumpul dan makan, sehingga tidak monoton. Tibalah di diagram Y, yaitu terdiri dari suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership. Kita awali dengan suara voice, yaitu observasi awal melalui wawancara bersama murid tentang kegiatan aksi bergizi. Bersama murid merancang teknik kegiatan, murid diminta berpendapat tentang jenis aktivitas yang akan dilakukan dalam program ini. Kemudian ada pilihan atau choice, yaitu murid diberi kebebasan untuk memilih kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini. Kemudian murid diberikan kebebasan untuk memilih menu makanan yang akan dibawa. Dan yang terakhir adalah kepemilikan atau ownership. Bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk digunakan secara efektif dalam pelaksanaan program sekolah. Menanamkan pemahaman
kepada murid pentingnya sarapan dengan menu gizi yang seimbang, minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Kesimpulan dari kelompok kami adalah melalui program JUSI ini, yaitu mewujudkan budaya positif, pola pikir positif bahwa minum tablet tambah darah bagi murid siswa putri dan sarapan bersama dengan membuat badan sehat bebas dari anemia. Yang kedua adalah memberi kesempatan murid untuk terlibat secara aktif dan membangun interaksi secara positif dengan warga sekolah, menumbuhkan kesadaran awareness pentingnya sarapan, mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemandirian, gotong royong, dan kreatif. Hasil diskusi dan tanggapan dari kelompok lain, yang pertama adalah rekan dari calon guru penggerak yang lain, kelompoknya Bapak Sulasti. Beliau bertanya, bagaimana jika orang tua belum memasak pagi padahal anak harus membawa bekal di program ini? Kemudian bagaimana keterkaitan kebersihannya? Bagaimana dengan penyediaan tablet tambah darah? Apakah harus ada kolaborasi dengan pihak yang lain? Pertanyaan kedua adalah datangnya dari Bapak Octavian, yaitu bagaimana alur program untuk memunculkan kepemimpinan murid. Hasilnya berupa jawaban dari Bu Anggi adalah latar belakang dibuatkan program ini adalah karena adanya fenomena anak tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Dari program ini diharapkan orang tua menyadari pentingnya sarapan bagi murid. Sekolah memberikan informasi terkait program ini di grup daring dengan wali murid. Keseluruhan kegiatan melibatkan murid secara aktif. Keterkaitan kebersihan juga disampaikan dengan melalui cuci tangan, menggunakan tempat makan yang dibawa dengan daun pisang, kemudian menyediakan plastik setiap kelompoknya untuk membuang dalam satu tempat. Jika ada anak yang tidak membawa bekal, tentunya menumbuhkan sikap empati murid yang lain untuk membantunya memberikan makan. Penyediaan tablet tambah darah pun sudah ada MOU dengan puskesmas. Melalui program ini sekaligus untuk memantau murid dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang kedua adalah Bapak Saiful menanggapi dengan dalam menyusun program berdasarkan situasi yang terjadi di sekolah. Sekolah melakukan diskusi dengan murid terkait jenis kegiatan. Sekolah yang memberi kesempatan murid untuk mempersiapkan sarana-prasarana kegiatan seperti penyediaan tempat sampah. Wali kelas mengikuti kegiatan dengan bergabung bersama murid untuk menanamkan sifat atau sikap kedekatan antara siswa dan wali murid dan wali siswa. Kemudian adalah dari Bu Wiwit, yaitu program yang baik bukan hanya untuk terkait dana yang banyak, tetapi sejauh mana program tersebut dapat digali potensi yang ada dalam murid, yaitu program yang dapat memunculkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Fasilitator menanggapi dan menambahkan bahwa suatu program tidak harus mewah, tetapi sederhana saja dan bermakna serta memanfaatkan aset yang ada dan pembiasaan positif. Yang kedua adalah dalam pembelajaran, berkomitmenlah untuk mendidik anak, maka pensiunlah saja jika tidak ada komitmen ini, karena peserta didik merupakan generasi bangsa pengganti kita dan harus bersungguh-sungguh melaksanakannya. Ada kata bijak, rawatlah tanamanmu itu, walaupun itu tidak bisa bicara, pohon itu akan mendoakan kita. Dengan menghasilkan urusan kita menjadi mudah, sifat ketulusan, keikhlasan, komitmen, dan keberkahan yang kita dapatkan nantinya. Luruskanlah niat, bukan uang, tetapi berbagi manfaat kebaikan bagi orang lain. Demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.